Hmm, akun yang tadi tuh belum bisa terima tamu. Aduh, pusing saya, akunnya di ban-ban semua. Ya, selamat malam teman-teman, selamat datang di ruang Lina Wijaya. Sekali lagi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun hanya melalui sosial media. Ya, hari ini hari ke-10 di bulan yang keempat di tahun 2025. Nggak terasa teman-teman, udah sepertiga bulan ini ya, bulan keempat ya. Nah, tahu-tahu udah tengah tahun, tahu-tahu akhir tahun nih teman-teman. Pertanyaannya, sudahkah kamu memberitakan Injil? Ini akun saya akun saya kena pembatasan nih, ada apa ya? Saya nggak ngerti ini kenapa akun saya ada pembatasan. Ya, thank you ya teman-teman yang sudah support, yang sudah tap layar, yang sudah mendukung saya sampai sejauh ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Kiranya apa yang kita lakukan yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, itu boleh menjadi kebaikan bagi kita sendiri dan dikembalikan kontan ya teman-teman, tidak pakai cicil oleh Tuhan. Oke, saya mau bawa sedikit renungan singkat ya teman-teman, tetap semangat ya. Thank you teman-teman ya, thank you, pokoknya thank you. Saya nggak bisa notice satu persatu, tapi saya bersyukur untuk semua support kalian. Sebentar teman-teman, saya sapa dulu yang di YouTube. Oke, selamat malam teman-teman di YouTube ya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Saya nggak tahu kenapa saya kena pembatasan ini teman-teman. Coba tes dulu teman-teman, ada yang bisa request naik nggak? Request aja coba. Malina, suaranya nggak jernih. Gimana ya biar jernih? Nggak tahu saya biar jernih gimana. Oh, bisa ya, bisa request ya, puji Tuhan ya. Kita coba terima dulu deh. Halo, selamat malam. Halo, shalom malam. Suaranya tadi berisik kayak mesin mendengung gitu. Kalau sekarang? Sekarang sudah. Tadi pas sendiri pas aku nggak naik kayak suara mesin gitu kayak. Sekarang Kalau sekarang sudah. Sudah. Oke. Ya.
Thank you, semangat ya Kak Mbak Lina. Ya, Tuhan berkati. Ya, saya turun ya. Thank you, Ya. Caca. Terima kasih teman-teman ya untuk perhatiannya, untuk supportnya. Sekali lagi saya dibantu tap-tap layarnya aja, share live-nya aja. Bentar teman-teman. Saya sudah mulai bermasalah dengan kulit. Ya karena obat-obatan kulit saya mulai mengering. Dan saya dan daging-dagingnya, lemak-lemaknya udah mulai berkurang teman-teman. Saya udah makin tirus sebenarnya ini, makin kurus. But it's okay lah ya. Masih bisa dinikmati toh. Hahaha. Ya, saya hand creamnya itu teman-temannya. Nah, termasuk ini body creamnya juga. Ini saya nggak jualan, nggak promosi, tapi ini ya. Kan itu paling bagus. Yang butuh nanti saya kasih ya. Oke, teman-teman. Ada sedikit pemberitaan firman yang mau saya sampaikan bagi kita, diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Tuhan memelihara kehidupan. Nah, wah, ada yang udah habis ya. Cepet banget habisnya. Krim tangan mah jangan cepet-cepet dihabisin ya. Krim tangan itu paling enggak itu 3 bulan dia baru habis ya. Kalau pemakaian standar, karena dia tuh formula apa ya, premium ya istilahnya ya. Itu kan saya beli yang import ya dari luar ya. Oke. Nah, hari ini saya mau teman-teman boleh buka Keluaran pasal 7 ayat 14-25. Saya membicarakan tentang Tuhan memelihara kehidupan. Pemeliharaan Allah itu kalau kita sering sebut dalam dunia teologi ya itu providensia. Jadi pemeliharaan Allah. Jadi kita mau lihat Tuhan itu memelihara kehidupan sampai sejauh apa. Nah, teman-teman, peperangan di dalam dunia kuno zaman dulu itu ya, bukan hanya merupakan peperangan antar kerajaan. Biasanya itu antar dewa-dewa. Jadi itu antar dewa, antar Tuhan-Tuhan atau berhala mereka. Ya, itu disebut apa ya? Perang maya, ya, seperti itu. Jadi bukan hanya antar kerajaan, tapi juga antar allahnya atau berhalanya. Jadi masuk akal bahwa 10 tulah terutama ditujukan sebagai hukuman kepada semua ilah di Mesir. Jadi kita tahu ya ada 10 tulah atau 10 ya tulah hukuman itu ya bagi Mesir kala itu sebenarnya bukan kepada hanya bangsa Mesir, tetapi juga kepada berhala-berhala atau ilah-ilah mereka. Karena pada faktanya tulah 1 sampai 9 dukun-dukun di sana, ilah-ilah di sana bisa melakukan hal yang sama ya. Mereka bisa mengubah ini menjadi ini, mereka bisa mendatangkan ini dan itu. Tetapi ketika pada tulah yang ke-10 di mana anak sulung bangsa Mesir itu meninggal dunia, mereka tidak bisa melakukan itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa apa? Bahwa memang terkait perkara hidup dan mati atau nyawa atau roh orang itu merupakan haknya Allah, otoritasnya Allah. Jadi kita tidak memiliki kuasa, dan ilah-ilah bangsa Mesir kala itu pun tidak mampu melakukan hal yang sama ketika tulah yang ke-10 itu terjadi. Nah, jadi ini ditujukan sebenarnya 1 sampai 9 itu kepada semua ilah yang ada di Mesir. Itu hukumannya. Tuhan bahkan menyuruh Musa pergi ke Firaun itu pada pagi hari saat Firaun masih keluar menuju ke Sungai Nil. Ya, ngapain dia ke Sungai Nil? Ya, kemudian Musa menantikan Firaun itu di tepi Sungai Nil. Teman-teman bisa baca ayat yang ke-14 sampai 15-nya di Keluaran pasal 7 tadi. Nah, oleh karena Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel, maka Tuhan menyatakan siapa dirinya. Wah, jadi kalau tangan kanan Allah itu sudah teracung, maka siap-siaplah kita menerima apa yang menjadi amarah atau murkanya Allah ya, seperti itu. Nah, jadi intinya, karena Fir'aun itu tidak mau melepaskan bangsa Israel, Tuhan menyatakan siapa dirinya dengan apa? Yang pertama, membuat air di Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Jadi nggak ada kehidupan di sana. Ya, semuanya mati seketika karena air itu berubah menjadi darah. Ikan dalam Sungai Nil itu mati. Sungai itu akan menjadi berbau busuk karena apa? Karena banyak ikan mati, bangkai ikan di dalam situ ya. Dan air sungai yang harusnya berfungsi kalaupun ada bangkai ikan itu bisa menetralisir, itu karena berubah menjadi darah itu tidak bisa, teman-teman ya. Maka mengeluarkan bau yang sangat busuk sehingga bangsa Mesir, orang-orang Mesir kala itu tidak bisa sama sekali meminum air dari Sungai Nil. Ya iyalah, orang dia berubah menjadi darah, siapa yang mau minum darah, gitu. Nah, mengapa tulah pertama itu ditujukan kepada Sungai Nil? Ya,
yang menjadi sentral ya. Apakah tulah ditujukan kepada ilah Sungai Nil? Nah, apakah Sungai Nil memiliki ilahnya? Ya biasanya kan ada berhala-berhala, di dapur ada dewanya, ada berhalanya, di pohon, di mana-mana. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apakah tulah itu ditujukan kepada ilah Sungai Nil? Ya, atau tulah tersebut menunjukkan pembalasan Tuhan ya, atas bayi-bayi yang dibuang ke Sungai Nil kala itu. Banyak ya bayi-bayi ya kan, ada waktu Musa diselamatkan itu kan, Mesir, Firaun mengeluarkan mengeluarkan perintah untuk membunuhi semua anak laki-laki bangsa Israel toh. Nah, apakah tulah merubah Nil menjadi darah itu merupakan satu pembelajaran untuk ilah Sungai Nil, atau untuk menyatakan ya bagaimana Allah membalas bayi-bayi laki-laki yang dibuang ke Sungai Nil pada waktu Musa lahir? Ya, Musa itu seorang bayi Israel yang berhasil diselamatkan, jadi dia tidak ikut mati. Nah, ilah sungai itu sering dianggap penting ya teman-teman ya, karena sungai itu sumber air minum, sumber kehidupan. Kita butuh air ya. Di kala zaman kuno itu Sungai Nil menjadi sumber mata air ya. Pentingnya ilah Sungai Nil bagi Firaun dan orang Mesir itu terlihat pada kebiasaan Firaun yang setiap pagi ia akan pergi ke Sungai Nil. Ngapain dia di situ? Dia berdoa dengan cara dia ya, dia menyembah ilah Sungai Nil. Nah, demikian ketika dalam peristiwa penyeberangan Sungai Yordan pun, ya kita juga perlu mengerti bahwa Allah mengalahkan ilah Sungai Yordan. Jadi zaman dulu itu semua ada ilahnya teman-teman ya. Makanya disebut ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Ya, seperti itu. Jadi karena semua Kanaan itu akhirnya menjadi ciut. Waktu itu ketika Allah bangsa Israel ini membuktikan kuasanya, mengalahkan berbagai ilah yang ada, terutama untuk sungai, itu membuat orang menjadi tertegun ya, menjadi orang ciut, gentar hatinya, takut akan Allah Israel ini. Nah, jadi melalui tulah pertama inilah Tuhan tuh pengen menyatakan kehendaknya bahwa yang menyediakan air yang dapat diminum itu ya bagi manusia yang berguna bagi kehidupan itu bukanlah ilah sungai tersebut, tidak. Tetapi hanya satu, yaitu Tuhan Allah Israel itu sendiri. Dia yang memelihara. Jadi Allah kalau mau menyatakan kekuatannya itu enggak tanggung-tanggung ya. Jadi ilah-ilah ya, kalau ada perang antar Allah itu maka jelas ya, di luar Allah Israel itu semuanya babak belur, tunggang langgang, habis tumbang, kalah tak kalah telak teman-teman ya. Jadi kita melihat itu. Tuhan pengen kita tahu, bangsa Mesir harus tahu, Israel harus tahu bahwa sungai yang memberikan kehidupan itu bukanlah berhala, tetapi Allah itu sendiri. Nah, itu sebab ya, Allah Israel itu harus menyatakan siapa dirinya. Ya, kita juga tentu tahu bahwa air itu merupakan apa ya, substansi yang paling vital, paling penting ya untuk kehidupan semua makhluk, semua makhluk hidup, manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan itu membutuhkan air ya teman-teman ya. Semua makhluk di bumi ini membutuhkan air. Itu merupakan satu substansi yang sangat penting yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu sangat penting. Nah, inti dari tulah pertama tadi merubah air menjadi darah sebenarnya itu mau mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan dan memelihara kehidupan semua makhluk di bumi, terutama kebutuhannya akan air. Wah, ini keren ya. Jadi kita disingkapkan satu fakta, satu kenyataan bahwa memang hanya Allah yang sanggup memelihara dan memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk di muka bumi. Mau manusia, mau tumbuh-tumbuhan, ataupun hewan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah teman-teman sadar, apakah saya sadar ya, bahwa jika bukan karena Allah yang menyediakan segala sesuatu, termasuk air dan oksigen, ya, air yirir atau air udara, oksigen itu ya teman-teman, itu Allah yang sediakan. Ya. Allah siapa? Allah yang mana? Tentu Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allah dari bangsa-bangsa yang ternyata adalah berhala, adalah ilah yang berhasil ditundukkan. Bayangkan tuh, Allahnya bangsa Mesir banyak loh. Yang sungai Nil lah ada ilahnya, yang mungkin pohon ini, pohon itu ada ilahnya. Tetapi berapa banyak ilah tersebut, berhala tersebut, Allah-Allah itu tersebut, ya, itu tidak berdaya. Bertekuk lutut dihancurkan oleh Allah Israel. Jadi ini keren sekali ya teman-teman ya. Jadi kita harus sadar bahwa Allah menyediakan segala sesuatu, air dan oksigen. Jadi kita tidak mungkin hidup bertahan di bumi ini tanpa kemurahan Allah itu sendiri menyediakan oksigen, menyediakan air bagi kita.
Penting hari ini teman-teman, untuk kalau bangun pagi masih bisa rasakan tangannya, oh tanganku masih bisa digerakkan. Telingaku masih bisa mendengar burung yang berkicau kah, mobil yang lewat kah, pesawat yang lewat kah, ya. Terus hidungku masih bisa mengendus wangi-wangian, entahkah gorengan tetangga udah mampir ke kita atau whatever. Jadi ketika teman-teman bangun pagi, terutama saya pribadi kalau bangun pagi dalam segala ketidakberdayaan saya dalam gelap malam gulita, wah saya sangat bersyukur teman-teman ya. Berarti satu hari lagi Tuhan berikan kepada saya untuk tetap bisa memberitakan Injil seperti ini. Jadi, bisakah, mampukah, maukah, marilah ya. Atau saya mau ajak, marilah kita bersyukur ya. Kita bersyukur atas segala yang sudah Allah sediakan bagi kita, terutama oksigen dan air ya. Kita dapat survive, bertahan hidup. Saya sebagai orang Kristen ya, justru pemeliharaan Allah itu sangat total dalam hidup saya, sehingga ketika saya bangun pagi, bukan hanya oksigen yang saya hirup, bukan hanya air minum yang saya minum ketika bangun tidur yang harus saya syukuri, tapi seluruh penderitaan yang include masuk dalam tubuh saya pun itu salah satu cara Allah untuk menyatakan kuasanya dalam pemeliharaan kepada hidup saya. Jadi topangannya itu sempurna teman-teman ya. Dan ini membuat saya semakin mengerti arti penting sisa usia yang ada dengan mengucap syukur. Bentuk ucapan syukur itu adalah tetap konsisten memberitakan Injil sampai nafas yang terakhir. Wah, ini penting teman-teman ya. Jadi ucapan syukur bukan berarti kita duduk diam ya, menikmati rasa sakit, menikmati kopi, menikmati teh, lalu kita menunggu pasrah. No. Ucapan syukur adalah tetap survive. Di tengah survive kita tetap memberitakan apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap. Nah demikian. Jadi jangan anggap sepele pemeliharaan Allah walaupun hanya melalui air yang hari ini bisa teman-teman dapat dengan bebas dan mudah ya. Jangan anggap sepele pemeliharaan Allah dengan oksigen yang bisa dihirup dengan bebas. Berapa banyak mereka yang sekarang ada di ruang-ruang rumah sakit menggunakan tabung oksigen. Ya, jadi mari kita mulai mengucap syukur dari hal yang paling kecil, walaupun hanya seteguk air, segelas air, segalon air, dan seterusnya. Air adalah satu-satunya substansi yang paling penting dalam kehidupan setelah oksigen. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap mengerti bagaimana cara kita mengucap syukur. Shalom Bu Lina, kenapa komentar saya dibisukan tadi sore? Saya nggak ada ngebisuin teman-temannya. Ada moderator. Saya lihat moderator saya cukup banyak tadi sore. Saya nggak tahu, saya nggak perhatikan. Nah, terus itu saya hentikan live-nya karena saya mesti istirahat ya. Tadi kan cukup lama saya live ya, 3 jam ya. Nah, ini saya coba kembali lagi. Tapi tadi kayaknya akun ini kena pembatasan. Saya nggak ngerti lagi salahnya di mana. Salah aja saya ini teman-teman. Tak tahu, salah aja terus. Tapi it's okay lah ya teman-teman ya. Saya masih memberi diri untuk teman-teman boleh bertanya, boleh sharing-sharing sama saya di ruangan ini. Monggo silahkan teman-teman. Tuhan Yesus sanggup sembuhkan, ya sanggup ya teman-temannya. Tiada ada yang mustahil bagi Dia. Ya perkaranya sekarang saya bisa survive nggak, bertahan nggak, tetap ada sukacita nggak, tetap ada desire, hasrat untuk memberitakan Injil nggak, tetap ada passion nggak, semangat untuk tetap bertemu teman-teman walaupun melalui sosial media. Tidak mudah tapi saya akan berjuang teman-temannya. Saya tadi mau jadi narasumber di ruangan siapa gitu, tapi saya lihat nggak ada yang live ya.
Saya disupport aja dengan tap layar dan share live teman-teman ya. Ini saya nggak ngerti kena pembatasan. Jadi apakah karena pembatasan masuk roh? Gak ada gunanya teman-teman. Dia tuh butuh konten. Kalau saya masuk ke sana dia malah keenakan ngonten dia. Enggak. Kalau dia memang membutuhkan kebenaran, dia harusnya berani keluar kandang. Dia enggak akan pernah berani masuk ke ruangan saya, enggak akan pernah. Nggak akan pernah. Karena ketemu saya di darat aja yang jelas-jelasan ketemu muka demi muka makan bareng di meja itu dia nggak bisa apa-apa. Nggak bakalan. Ya dia nggak mau dong naikin saya. Dia pasti nggak mau dipermalukan. Nggak siap dia. Nggak sanggup dia. Nggak bakalan. Percaya deh sama saya. Nggak bakalan. Dia nggak bakal mau naikin saya. Terakhir itu 2 tahun yang lalu saya naik aja dia nggak berani naikin. Ya, nggak bakalan teman-teman. Dia nggak akan naikin saya ke ruangan dia. Tapi kalau ketemu dia masih mau. Kenapa? Ya off the record soalnya. Coba aja kamu typing di sana, woi, coba gitu. Woi, coba kamu ke ruangan Lina Wijaya gitu. Berani nggak dia? Kalau nggak apa namanya? Komenmu dibisukan. Atau kamu naik, coba kamu request naik ya. Kamu request naik terus di atas kamu bilang sama dia, "Woi Mikana, coba kamu sana ketemu sama Lina Wijaya gitu." Ngomong-ngomong. Ya. Apa, Roy? Kamu mau ngomong apa? Enggak, saya enggak lagi ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Enggak lagi ngapa-ngapain, saya sengaja buka ruangan. Tapi ruangan saya ini kena pembatasan, saya enggak tahu masalahnya di mana. Karena dibatasin itu, jadi dia viewernya nggak bisa banyak tuh, cuman 19 orang. Nggak tahu saya masalahnya di mana. Tadi udah ada laporan dari TikTok, udah ada peringatan. Iya, ada peringatan tadi. Saya nggak tahu salahnya di mana. I don't know apa kesalahan saya, what's my mistake. Saya tahu dia lagi live si Mikana, saya tahu. Cuman dia nggak bakal mau naikin saya teman-teman. Itu sudah pernah terjadi, ya, udah pernah terjadi. Ya ada yang laporin, saya nggak tahu. Saya sih sudah banding ya. Ya begitulah. Nggak bakal dia mau naikin saya. Udah terakhir saya naik request itu berapa lama dia nggak mau. Ya, nggak mau dia. Bisa aja sih kalau saya mau telepon dia ya, telepon, woi naikin saya. Tapi dia belum tentu mau, itu ya teman-teman ya. Belum tentu mau dia mau naikin. Karena dia tahu itu piring nasinya dia enggak akan. Jadi tidak berbicara tentang kebenaran atau pengajaran, beda teman-teman ya. Motivasinya dia beda dengan saya. Bikin akun baru lagi. Akun saya tuh udah 28 yang di-ban permanen, diblokir permanen teman-teman. Capek juga. Ini ada akun baru saya kemarin ya. Pengikutnya baru 3 orang ya. Sedih banget saya kan. Gak apa-apa, saya nggak kejar apa-apa juga teman-teman ya. Yang penting saya sudah memberitakan sedikit kebenaran firman. Nanti kalau saya rasa capek, saya tidak ingin live, mungkin ruangannya saya pindahkan ke ruangannya Edis atau ke ruangan siapa. Kenapa dia banyak yang nonton? Karena dulu ruang Kristen itu teman-teman hanya difokuskan ke sana. Saya ini salah satu narasumber tetap di sana. Saya, Jackie Sembiring, Pastor Cipto, banyak ya, apologet senior yang keren-keren tuh dulu nongkrongnya di sana, termasuk Ki Ahmad. Jadi kita itu sudah ngumpulin ikan-ikan itu di dalam satu kolam. Nah, kayak gitu tuh analoginya. Udah dikumpulin tuh di dalam satu kolam. Yang panen siapa? Yang panen Mikana. Tetapi kembali lagi, karena motivasi kami ini murni memberitakan Injil, kami tidak pernah benci, tidak pernah marah, tidak pernah iri dengki juga kepada dia. Dan akhirnya dia mengambil keuntungan itu menjadi satu source atau sumber penghasilan dia bersama suami dan keluarganya. Ya kita orang Kristen kan memang sifatnya memberkati. Ya silakan aja, tidak ada persoalan itu. Tetapi kami sudah mengambil keputusan untuk setiap kami yang murni memberitakan Injil, membuka ruangan masing-masing. Nah, orang yang murni memberitakan Injil itu tidak kejar kuantiti lagi teman-teman ya.
Kita mengejar quality. Jadi siapapun orangnya, seberapa banyak pun. Contoh, kalau kamu tadinya cuma tahu 10%, sekarang menjadi 50%, itu satu progres, pertumbuhan imanmu, itu sudah satu goal yang tercapai, artinya penginjilan itu tercapai. Ya, pengajaran itu tercapai. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu artinya tercapai. Nah, kita cuman mau seperti itu. Ya, kita tidak mau yang terlalu gaduh, terlalu banyak, lalu ribut, kasak kusuk, ya perang koin dan sebagainya. Memang koin itu penting, perlu. Silakan teman-teman kirimkan satu orang satu mawar. Itu hanya untuk memaintain ruangan saja. Makanya jangan pelit-pelit, satu orang satu mawar. Satu mawar tuh kalau nggak salah cuma 0, sekian rupiah perak ya. Itu untuk memaintain ruangan aja supaya nggak mudah rungkat. Sambil tap-tap layar, sambil share live, sambil satu orang satu mawar. Udah cukup sebenarnya ya, seperti itu. Nah, ya karena dia berbayar ya. Dia dulu itu teman-teman nggak ngerti sih, nggak paham. Dia dulu sering pakai portal teman-teman. Jadi begitu bayar portal tuh bayar berapa ratus ribu per 600.000 atau berapa. Jadi dulu di ruangan itu pasangin portal, begitu pasangin portal itu jeder kebuka semua, masuk semua orang ke situ teman-teman ya. Jadi kayak lempar jala gitu, jaring tarik masuk semua. Kenapa ruangan itu menjadi besar? Nah kalau sudah menjadi besar gitu, maka secara bisnis oleh TikTok itu tidak akan dirungkatkan dengan gampang, enggak bisa teman-teman ya, enggak semudah itu. Apa ini ceritanya? Yang setahu saya ada berita duka ya, Eyang Titik Puspa itu meninggal dunia. Lalu beberapa hari yang lalu aktor senior Raisa Hetapi juga meninggal dunia. Lalu saya enggak tahu beritanya siapa si Nagita ini apa gitu. Nah jadi gini, kalau saya mau ruangan saya ini untuk bisnis, saya bisa keluarkan modal teman-teman seperti itu, bisa. Ya, tetapi sekali lagi ruangan saya bukan untuk bisnis, ruangan saya untuk memberitakan Injil. Jadi modal yang harusnya saya pakai untuk mengembangkan supaya ruangan ini menjadi bisnis, lebih saya pilih untuk membeli Alkitab, pengadaan Alkitab dan membagikan kepada teman-teman di lapangan. Jadi itu lebih penting ya. Nah, makanya beda teman-teman ya. Kalau yang cuma followers cuma 20.000, 50.000, itu bisa dirungkatin dengan gampang. Nggak jadi persoalan ya, seperti itu. Bisa saja, itu pilihan. Makanya tinggal kepada motivasi. Saya sudah melihat ada 5 motivasi buat teman-teman yang turun ke dunia TikTok hari ini dengan label seorang apologet. Pertama itu jelas ya, itu adalah komersil. Nah, silakan saja saya bisa mengambil langkah seperti itu dengan melakukan hal-hal yang mungkin akhirnya berbanding terbalik. Nah, kalau saya mau melakukan seperti yang Edis lakukan itu tidak bisa karena saya masih tinggal di Indonesia. Ya, perhatikan teman-teman, saya masih tinggal di Indonesia. Jadi saya tidak leluasa, tidak bisa melakukan seperti yang Edis lakukan. Harusnya bisa. Saya punya modal, seperti itu. Ya, modal apa? Modal apa yang saya ketahui tentang kebenaran 2 kitab ini. Nah, itu dulu. Jadi komersil itu saya tidak kerjakan. Yang kedua, saya lihat motivasi orang itu adalah popularitas. Ya, saya tidak mengejar popularitas, tapi kalau sampai hari ini teman-teman mengenal saya baik di YouTube maupun di TikTok, itu saya anggap sebuah berkat anugerah saja. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya kalau saya terus konsisten melakukan hal seperti ini, tentu saya akan dikenal, tetapi popularitas bukan menjadi tujuan saya. Dan yang ketiga, saya melihat ya banyak sekali ya para apologet yang baru-baru ini muncul, itu lebih kepada bagaimana mereka mau menjadi star syndrome atau power syndrome. Ya bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak dikenal, tetapi ketika berbicara di belakang kamera seperti ini, mereka berani memiliki nyali, lalu muncullah ingin dikenal ya, star syndrome atau power syndrome. Lalu yang keempat itu saya lihat memang banyak anak-anak muda ya dari range usia 20 sampai 30 tahun itu dalam proses pencarian jati diri, ini aku ini siapa sih sebenarnya? Bisa jadi udah lulus kuliah tapi nggak ada pekerjaan, nganggur, bengong, mau ngapain? Ya, ke gereja ogah-ogahan, pelayanan di lapangan juga nggak ada. Ya udah terjun aja ke sosmed seperti ini, latah ikut-ikutan, ambil kesempatannya. Ya, udah seperti itu. Jadi masih proses pencarian jati diri, tapi saya berdoa semoga mereka sungguh-sungguh mau dibekali melalui pendidikan-pendidikan yang formal. Yang terakhir itu saya lihat ada juga beberapa orang yang kepahitan, akhirnya melampiaskan itu ke sosial media.
Ya, itu sebab para bidat bisa jadi mereka adalah orang-orang yang kepahitan. Sehingga mereka melampiaskan di sosial media sambil menyelam minum air. Popularitas dapat, star syndrome dapat, komersil dapat. Mereka kepahitannya itu dilampiaskan dengan memelintir seluruh pengajaran Kristus. Ya, seperti itu. Akhirnya mereka tumbuh menjadi antikristus walaupun berbekal Alkitab. Nah, ini sangat-sangat mengerikan ya teman-teman. Maka itu awasilah ajaranmu sesuai dengan perintah Alkitab. Awasilah ajaranmu ya teman-teman. Lapor melapor itu hal yang biasa teman-teman ya. Terlapor belum tentu terpidana. Demikian pula sebaliknya. Jadi itu suatu siklus yang biasa aja itu. Sebenarnya tinggal bagaimana kita menghadapi ya. Ya, kayak Gurunda, kayak CP, itu emang nggak pakai filter lagi teman-teman. Karena apa? Karena sejak semula mereka tidak seperti saya. Saya sejak semula itu sudah membuka kamera seperti ini. Saya tidak berlindung di balik topeng apapun. Bahkan saya turun ke lapangan langsung pun saya sering sharekan teman-temannya. Ada live-nya juga, ada rekamannya, terus saya posting ulang. Karena settingan saya sejak semula menggunakan nama pribadi yang jelas, identitas jelas, wajahnya juga jelas. Jadi saya tidak bisa membuat seperti apa yang CP lakukan, Gurunda lakukan, Edis lakukan, itu tidak bisa ya. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Beda ya. Masing-masing ada panggilannya, masing-masing ada salibnya, masing-masing juga ada beban moralnya, dan masing-masing juga ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, ya. Jadi it's okay aja teman-teman ya. Siapa Gurunda? Gurunda tuh yang suka pakai gambar-gambar. Oke, karena ini mungkin akunnya juga kena pembatasan, ya. Saya rasa teman-teman kalau memang masih mau di sini, apakah ada yang mau disampaikan? Ya. Oh, Yusuf PI, Ucup PI. Lagi kasus toh. Ya biarin aja lah teman-teman ya. Soalnya saya kena pembatasan, jadi kalau kena pembatasan bikin akun baru lagi biar nggak kena pembatasan lagi. Ada akun saya teman-temannya, tapi beberapa masih di ban. Ada yang hari ini selesai tapi jam 22, jam 10. Kalau kalau Sofi itu udah lama ya di luar negeri ya, baru-baru saja dia buka kamera. Udah lama kalau dia di luar negeri mah. Jadi teman-teman ya kayak gitu caranya. Kalau memang mau total jor-joran ya memang harus tidak di Indonesia. Tapi saya mencintai Indonesia. This is my country ya. Biarinlah saya di sini dengan apa yang menjadi porsi saya saja. Ya, nggak masalah. Kalau kita semua berbondong-bondong pergi ke luar negeri, apa yang mau melakukan di lapangan? Saya gini-gini masih turun ke lapangan. Kalau semua berbondong-bondong cuma di balik kamera, siapa yang turun ke lapangan? Ya. Gak apa-apa, saya di Indonesia saja teman-teman ya. Ya, saya sedang menunggu proses ya, proses sidangnya si Juma ya, teman-teman doakan semua proses ini berjalan dengan baik. Datang aja ke Jerman, Mbak Lina. Ya udah ongkosin deh biar saya pergi ke sana segera. Karena saya punya uang pribadi atau apa itu teman-teman jujur. Saya sudah tidak hedon lagi, saya tidak konsumerisme, saya mengurangi apa? Trip-trip liburan saya, uangnya saya pakai untuk apa? Untuk pelayanan lapangan teman-teman ya. Karena saya makin kesini makin mengerti bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah sesuatu yang serius yang harus kita kerjakan. Bukan hanya sekedar iseng sambil lewat atau ala kadarnya, tidak bisa. Jadi jujur saya secara pribadi lebih konsen bagaimana saya tetap bisa membagikan Alkitab bagi teman-teman yang ini barusan tadi waktu saya live kan ada telepon masuk toh. Itu seorang Islam teman-teman, namanya Hendra. Dia tinggalnya di daerah Kisaran, Medan. Dari Desember minta dikirimkan Alkitab, mau belajar.
Saya kirimkan Alkitab sudah 3 bulan yang lalu, tapi dia tidak terima. Hari ini dia masih mengejar saya, minta dikirimkan Alkitab. Artinya begitu seriusnya dia ingin belajar tentang Kristus melalui Alkitab. Dia jujur, dia tidak memiliki kemampuan untuk beli, karena dia hanya seorang kusuk. Kusuk itu bahasa sana katanya tukang urut ya, saya nggak ngerti. Dia cuma tamatan SD, tapi dia bisa baca teman-teman. Coba, kebayang nggak? Kebayang nggak satu jiwa ini berharga di hadapan Tuhan? Ya, pilih mana? Pilih kita saya pilih ke Medan, pergi ketemu orang ini, mengajarkan dia, memberitakan Injil, lalu membawa dia ke gereja lokal setempat untuk boleh dikatekisasi, dibaptis, untuk kemudian hidupnya dipulihkan, dimenangkan untuk Kristus, lalu melalui dia kemudian banyak orang atau keluarganya dimenangkan, atau saya punya uang pergi ke Jerman. Coba teman-teman pikir. Gimana tuh? Gimana? Pilih ke Medan atau pilih ke Jerman? Ya tentu saya pilih ke Medan ya teman-teman ya. Bukan karena uang ke Jermannya juga nggak ada. Bukan itu. Tapi lebih kepada jiwa yang ada di hadapan kita ini lebih berharga ya. Jadi gini, semua jiwa itu sama berharga di hadapan Tuhan, baik dia di hutan belantara ataupun dia di metropolitan. Itu sama berharganya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, sama berharganya. Tapi kalau kita bisa kunjungi mereka, kita bisa eye contact, tatap mata mereka, kita dengarkan mereka, bicara langsung. Wah, itu luar biasa. Itu namanya pelayanan diakonia, pembesukan ya teman-teman ya, kunjungan. Saya lebih suka turun ke daerah kumuh, cari ke lingkungan-lingkungan di mana kaum marginal itu tinggal. Nah, saya lebih suka ke sana itu. Saya bawa apa yang saya punya, yang saya bisa bagikan, terutama itu adalah doa, saya bisa bagikan. Kadang dari mereka juga banyak yang tidak bisa membaca. Ya, saya biasanya cuma tanya, "Pak, bolehkah saya berdoa untuk Bapak?" Wah, kalau dia bilang boleh, wah senang sekali itu. Saya bawa nama dia di hadapan Tuhan, kita doakan. Jadi saya lebih memilih itu teman-teman ya, daripada saya liburan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, kecuali saya memiliki tujuan yang jelas ke luar negeri itu. Nah, itu saja teman-teman. Jadi memang hidup harus memilih yang mana nih ya. Lalu nggak tertantang, nggak tertarik tuh mau jalan-jalan, mau foto-foto. Aduh teman-teman, jiwa itu lebih berharga ya daripada sekedar saya foto-foto. Nantilah ya. Doakan saya di bulan depan atau ini Mei, April ya, Mei, kalau nggak Mei dan Juni itu saya ada di Medan. Doakan teman-teman. Saya kemarin sudah kunjungan ke Borobudur dan membuat satu tayangan terkait meluruskan klaim Bani Kadrun yang mengatakan Borobudur itu buatan Nabi Sulaiman. Itu udah Lalu kita doakan di samping untuk menjadi saksi dalam persidangan Juma itu ya di bulan depan atau bulan Juni, ya saya nggak tahu schedule-nya, belum tanya lagi. Saya juga akan membuat satu tayangan, satu video bagaimana Danau Toba yang diklaim mereka itu juga diluruskan oleh warga lokal. Ini penting teman-teman ya. Ya, seperti itu. Jadi doakan. Nah, kemungkinan Pak Hendra yang tukang urut ini, yang Islam itu tadi, dia cuma tukang urut teman-teman, cuma lulus SD. Jangan harap kamu dapat apa-apa dari dia. Tetapi jiwanya itu di hadapan Allah itu berharga. Dan kalau saya memang diutus, digerakkan Tuhan untuk sampai pergi ke sana, saya tidak mungkin tolak. Saya tidak mau seperti Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tolak dulu, pakai battle dulu, pakai fight dulu, pakai istilahnya tuh alot dulu sama Tuhan. Enggak perlu seperti itu ya. Doakan saya tetap sehat, saya tetap kuat, saya bisa tetap ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke tempat yang jauh ya, diutus Tuhan. Ya, biarkan itu lebih penting ya. Mana lebih penting satu jiwa dapat uang banyak? Ya tentu satu jiwa teman-teman ya, karena itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalau dia sampai binasa, siapa yang mau tanggung jawab di hadapan Tuhan? Alkitab mencatat, kalau kamu mampu melakukan kebaikan tapi kamu menahan kebaikan tersebut, kamu berdosa di hadapan Allah. Silakan teman-teman ya. Amsal pasal 3 ayat 27 itu jelas. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya.
Ya, perhatikan, kita ditegur dengan keras oleh Salomo ya di dalam Amsal pasal 3 ayat 27. Jangan tahan kebaikan bagi orang yang pantas menerimanya. Tidak boleh, padahal kamu itu sanggup melakukannya. Tidak boleh, ya. Jadi kita ditegur, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita mampu melakukan, ya. Kita mampu memberikan Alkitab. Kita mampu mengunjungi mereka. Kita mampu mengajar dan membawa mereka kepada Allah yang benar. Tapi tidak kita lakukan. Wah, itu kita berdosa di hadapan Tuhannya. Jangan ya teman-teman. Jadi yang mau undang-undang saya ke Jerman, ke Singapura, kemarin dorong saya, udah di Kuala Lumpur aja paling dekat. Dan kemanapun itu saya mengucapkan terima kasih. Mungkin belum waktunya saya harus hijrah ke luar negeri. Saya di Indonesia saja dulu teman-teman ya. Ada waktu Tuhan, kalau memang Tuhan tetapkan saya harus hijrah ke luar negeri, ada waktunya ya. Tetapi saya tidak akan ngotot untuk ke arah situ. Biarlah saya ngotot di Indonesia saja ya. Kuala Lumpur nggak selamat. Teman-teman, keselamatan kita tidak ditentukan negara. Keselamatan kita ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kamu di luar negeri, di ujung negara manapun, kalau Tuhan bilang mati, mati kamu. Ya. Kamu di Indonesia, kalau Tuhan pelihara, buktinya Pak Stephen Tong sudah usia 85 di Indonesia, masih tetap bisa memberitakan Injil ke kampung, kemana, ke dusun, ke desa, ke kota. Tetap bisa teman-teman ya. Jadi kalau memang Tuhan belum tetapkan ya belum. Ya, jadi keselamatan kita tidak ditentukan oleh negara. Saya tanya Bu Lina, kalau ada perempuan Islam mau nikah ke saya, dia masuk Kristen gimana? Lah, tanya dulu, motivasinya masuk Kristen karena mau menikah? Atau mau menikah lalu menjadi Kristen? Tanya aja, kalau motivasinya masuk Kristen hanya karena mau menikah, maka saya rasa itu bukan sesuatu yang baik ya. Karena nanti ketika cinta itu luntur, maka dia akan menuntut Allahnya yang lama. Wah, itu keren. Jadi persoalan baru ya. Nggak usah lah. Mau mengikut Kristus, menjadi Kristen, bukan karena mau menikah. Bukan karena harta warisan. Bukan karena posisi jabatan. Tapi karena memang kita tahu persis Allah kita, Tuhan kita yang bisa memberikan kita keselamatan, yang mau jadi juru selamat itu hanya Yesus Kristus. Itu dulu. Waktu saya menjadi istri Islam, ibu Islam, wanita Islam, yang mendorong saya keluar, ya. Jadi tidak ada yang tarik saya keluar. Saya didorong keluar oleh aneka hukum yang tidak benar tentang perempuan. Nah, jadi akhirnya itu mendorong saya untuk mencari Allah yang benar itu seperti apa. Tujuannya apa kalau saya ketemu Allah yang benar? Tujuannya supaya anak laki-laki saya kala itu memiliki Allah yang benar juga. Sebab kalau dia tidak memiliki Allah yang benar, someday dia menjadi pemimpin, entah jadi pemimpin negara, pemimpin perusahaan, atau minimal pemimpin keluarganya, maka dia akan membawa keluarganya juga kepada Allah yang tidak benar. Ini mengerikan teman-teman ya. Jadi waktu itu yang mendorong saya keluar adalah hukum-hukum yang merugikan dan menghinakan perempuan, ya. Lalu tujuan saya mencari Allah yang benar supaya keluarga saya, keturunan saya, anak cucu saya seterusnya itu juga memiliki Allah yang benar. Nah itu, jadi motivasinya bukan karena saya keluar bosan dengan pernikahan saya, bosan sama suami saya, pengen nantangin suami, atau di luar ada yang iming-imingin, enggak. Ya, enggak seperti itu. Jadi betapa pentingnya motivasi yang beres di hadapan Allah. Saya belajar dari pengalaman saya waktu itu. Jadi motivasi saya itu untuk supaya anak cucu keturunan saya itu memiliki, mengenal, dan menyembah Allah yang benar. Itu motivasi saya. Ya, jadi tidak ada yang lain-lain. Nah, motivasi yang beres di hadapan Allah itu penting. Karena kalau motivasi kita beres, Allah itu sendiri yang akan membereskan orang-orang sekitar kita. Nah, shalom buat teman-teman di YouTube. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, ya.
Kalau dia betul-betul sungguh-sungguh ingin masuk Kristen, dia harus ikut katekisasi. Ikuti saja SOP di gereja. Katekisasi itu minimal 5 sampai 6 bulan. Kalau katekumen itu 9 sampai 9 bulan sampai 12 bulan, hampir 1 tahun bahkan ya. Nah, biarlah rentang waktu itu menguji kesetiaannya. Apakah dia konsisten mendengarkan pengajaran, apakah dia exciting, ada antusias, atau hanya sekedar latah ikut-ikutan. Ya seperti itu. Biarkan waktu yang menjawab. Saya juga diuji, teman-teman. Setiap kita wajib diuji, harus diuji. Adam diuji di Taman Eden, gagal. Yesus Kristus diuji di Taman Getsemani, berhasil. Jadi sekarang kita tinggal lihat kepada diri kita masing-masing. Ya, setiap kita itu wajib dan sangat pantas untuk diuji. Tidak ada yang lolos dari ujian, teman-teman ya. Dan saya sudah membuktikan bahwa memang waktu itu penting untuk menguji. Saya memilih untuk percaya Yesus Kristus itu tahun 2000, ya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya terikat pada pernikahan Islam. Ya, kami menikah tidak siri, kami menikah KUA. Ya, di hadapan negara itu jelas, di hadapan agama itu jelas. Jadi tidak main-main, tidak sembarangan, ya. Lalu bagaimana? Nah, 2000 itu saya tidak bisa buat apa-apa. Saya tetap harus jaga marwah suami. Saya tidak petantang-petenteng dengan kalung salib, anting salib, gelang salib, pasang salib di mana-mana, stiker salib. Tidak ada. Bahkan Alkitab saya saja saya sembunyikan. Supaya suami itu tidak sakit hati, tidak kecewa. Saya bacanya kapan? Pada saat dia dinas. Tidak ada di rumah. Ya, dia dinas keluar kota, dia di kantor. Itu kesempatan saya membaca. Itu teman-teman ya. Jadi kalau udah waktunya tidur malam saya baca, nggak berani saya baca ya, karena kalau dia terbangun jadi persoalan. Jadi hanya itu kesempatan saya membaca. Bayangkan Tuhan uji saya, sedemikian rupa Tuhan uji saya. Nah, suami saya beritahu. Orang pertama yang saya beritahu ketika saya memilih menjadi pengikut Kristus itu justru suami, karena saya juga belajar bahwa memang kalau untuk suami dan istri, suami harusnya ngomong ke istri, istri harusnya ngomong ke suami, jangan ngomong ke orang tua, jangan ngomong ke saudara, apalagi ke tetangga, nggak boleh, ya. Itu saya ambil teman-teman ya, resiko itu saya ambil, saya ngomong dan suami saya tidak mau lagi jadi Islam, saya mau jadi Kristen. Wah, dia kaget, marah pasti, tidak suka iya, benci dan segala macam. Bisa jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam perasaannya, tapi yang saya tahu dia tidak terima. Wah, semacam pengkhianatan nih, tetapi pengkhianatan yang dilakukan secara terang-terangan, ya. Wah, ini saya benar-benar istilahnya ambil ambil tali gantung leher sendiri, tinggal kursinya dijatuhin, terjun ngek gitu ya. Wah, ini benar-benar satu situasi kondisi yang luar biasa kala itu. Ini saya kesaksian aja karena saya terjadi pembatasan ya. Jadi saya nggak bisa panggil-panggil orang sebanyak-banyaknya. Itu begitu teman-temannya terjadi. Saya laporkan, saya kasih tahu dia. Terjadi gesekan, goncangan, bentrokan itu pasti. Bahkan saya berani memperkatakan ya. Ketika 2004 suami mengajak saya katekisasi, berarti ada interval 4 tahun teman-teman ya. 2001, 2002, 2003 sampai ke 2000, ada 4 tahun. Nah, interval 4 tahun ini saya bisa katakan itu sama seperti menghadirkan neraka di dalam rumah tangga. Saya tidak perlu detilkan. Karena apa? Karena memang ajaran suami itu keras. Gitu? Istri boleh dipukul, istri boleh dikurung sampai mati. Apa kalian pikir saya tidak mengalami KDRT? Mengalami. Pada fase itu ya. Tuhan uji saya. Saya siap nggak bayar harga? Saya mau nggak pikul salib? Saya terima nggak situasi kondisi seperti itu? Atau saya menjadi rondel, menjadi rewel, menjadi merengek-rengek? Ayo dong Tuhan, kolek di sih. Lalu ngomong, udahlah aku nggak terima, give up aja. Ya. Nah, pentingnya setiap kita itu diuji. Ya, saya bersikukuh di hadapan Tuhan. Pokoknya saya sudah berperkara di hadapan Tuhan. Saya akan pikul salib. Saya akan bayar harga. Saya akan tunduk, taat, dan setia. Dengan catatan Tuhan, jangan matikan saya. Sama seperti Abraham nego ya. Kalau ada 50, enggak, kata Tuhan. Kalau ada 40, 30, 20, 5, enggak. Tapi faktanya enggak ada toh. Ternyata saya belajar dari orang-orang yang diberkati, dipilih seperti ini. Kita kalau punya motivasi yang beres di hadapan Allah, kita itu punya hak untuk nego dengan Allah. Dan Allah kita itu bukan Allah yang kejam. Bukan Allah yang sadis. Tetapi Allah yang penuh kasih. Allah yang mengerti kebutuhan kita. Allah yang melihat kita ini pantas, layak untuk dijadikan partner. Wah, ini satu kesan yang mendalam kala itu. Saya bilang sama Tuhan, oke, saya nggak apa-apa.
KDRT nggak apa-apa, yang penting ingat Tuhan, jangan matikan saya. Kenapa? Karena saya mengajarkan anak-anak saya, menularkan kepada anak saya, mengenalkan kepada anak-anak saya, siapa engkau? Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang kekal. Apalagi anak saya laki-laki dua-dua, dia harus jadi imam kelak jadi pemimpin. Wah, kalau dia memimpin keluarganya kepada Allah yang sesat, bagaimana Allah yang salah? Itu terjadi teman-teman ya, sampai pada satu masa tuh suami saya tuh dengan keras berkata, biar leherku disembelih, tidak akan kusembah Yesusmu. Ya go on, silakan. Saya tidak akan melawan, saya tidak akan komentar, tapi batin saya dalam iman saya berkata, jadilah seturut dengan kehendakmu. Artinya hanya akan ada dua perkara yang terjadi. You dingek atau you terima Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, Allah kita itu adalah Allah yang baik, bukan Allah yang kejam, teman-teman ya. Saya nggak tahu apa yang Tuhan sentuh di dalam diri suami saya sampai akhirnya dia yang ajak saya, yuk kita katekisasi. Waktu itu nggak tahu namanya katekisasi, nggak tahu bahasanya. Dia cuma, yuk kita cari gereja, kita belajar tentang Yesusmu, belajar tentang Yesusmu. Wah, ini satu pengalaman yang luar biasa teman-teman ya. Saya speechless, nggak bisa ngomong. Ini sering saya sampaikan sebagai satu kesaksian saya ya. Lalu pada satu masa itu, setelah sholat maghrib, ya, sholat isya juga udah beres, dia ajak saya pergi, yuk kita cari gereja, putar-putar sekitarin sini. Ketemu teman-teman gereja. Ditolak sama gerejanya. Kebayang. Sekali lagi, setiap kita harus diuji. Apakah kita tahan uji? Bisa diuji. Ingat, kebenaran selalu tahan uji, siap uji, dan sanggup diuji. Saya yakin, saya dalam posisi yang benar. Suami saya juga yakin, dalam posisi yang benar. Mau mencari kebenaran itu, mau belajar tentang Yesus. Jadi ditolak apakah membuat kami mundur? Tidak. Ya. Tidak membuat saya mundur, tidak membuat suami saya juga mundur. Oke, itu udah malam. Yuk kita pulang, teman-teman. Kita nggak cari gereja lagi karena sudah malam. Tapi gereja yang pertama itu jelas menolak kami. Ya. Itu cukup membuat saya itu terpukul. Yang terpukul itu justru saya. Suami saya tidak terpukul. Tapi sepanjang malam itu saya tidak berani berbicara apapun. Karena saya takut salah, takut ketiwasan. Takut keluar ucapan kayak gini. Tuh kan sekalinya orang mau belajar, tuh orang Kristen tuh lihat tuh orang Kristen tuh ditolak katanya. Yang 1000 bahasa saya cuma bilang Tuhan please, ya Tuhan tolonglah, saya nggak ngerti apa-apa. Oke ya. Jadi dalam kepasrahan kita, dalam ketulusan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kemurnian motivasi kita, dalam kesederhanaan kita, kuasa Allah dinyatakan. Besok paginya sket dinas libur. Ya, selesai urus-urus, anak pergi sekolah dan segala macam, kita cari lagi nih gereja. Kalau waktu itu kita ada di kabupaten, sekarang kita bergeser ke kota Madian nih, teman-teman. Gila aja ya cari gereja sampai segitunya zaman dulu ya. Ya udah, kita ketemulah gereja. Gereja yang cukup terkenal tuh di Kalimantan. Wah, setiap Kalimantan ada gereja ini, ya. Itu sekitar jam 10 apa jam 11 ya. Kalau yang sebelumnya itu malam habis salat Isya. Ya kalau yang sekarang ini pagi, terang benderang langit teman-teman. Ya. Harusnya terang benderang, tidak ada kecurigaan toh, karena mukanya kelihatan dengan jelas toh. Tapi tetap teman-teman, tetap ditolak. Saya mulai pikir-pikir, ini Tuhan mau bagaimana? Saya kalau di jalan nanti ditanya-tanya saya mau jawab apa. Ya. Sekali lagi teman-teman, betapa pentingnya ya kita itu jujur di hadapan Allah. Dan betapa pentingnya kita itu sandar penuh, percaya penuh kepada pimpinan Allah atau providensia, pemeliharaan Allah. Tadi saya berbicara tentang providensia atau pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu bersifat total, tidak akan ada bolong-bolongnya. Oke lah, udah kita ditolak, terus mau ngapain? Namanya juga ditolak. Akhirnya kita pulang, tapi tidak melalui jalan yang sama. Kami kembali ke kabupaten, tapi kami melalui lingkar luar, teman-teman. Nah, melalui lingkar luar itu kami ketemu lagi satu gereja. Satu gereja yang sangat terkenal juga di Kalimantan Barat, ya. Kami mampir di situ. Nah, disinilah saya secara pribadi itu tertegun dan emes ya. Oh, orang Kristen itu harusnya seperti ini. Jangan seperti dua gereja yang sebelumnya. Buka pintu cuman separuh yang malam-malam. Siapa ya? Cari siapa ya? Mau apa ya?
Suami saya dengan polosnya berkata, saya A, ini istri saya B, kami dari Islam mau belajar Kristen. Oh maaf ya, kita nggak bisa. Jeder, tutup. Malam-malam tuh gereja tuh kayak gitu tuh modelnya tuh gereja apa? Coba pikir ya. Saya bukan asli Kalimantan, teman-teman, saya lahir besar di Jakarta ya. Saya kebetulan saja punya aset di Kalimantan. Gereja yang siang-siang juga begitu. Emang buka pintunya lebar karena dia berdiri di tengah-tengah pintu menghalangi kami masuk. Dia tidak izinkan kami masuk, dia cuma buka pintu lebar, dia berdiri di tengah pintu. Ada apa ya? Apa yang bisa kami bantu? Ya, oke, keren kayaknya ya, apa yang bisa kami bantu? Saya si A, ini istri saya si B, kami dari Islam mau belajar Kristen. Jawabannya apa? Oh maaf, kami tidak melayani karena sudah tidak ada kelas. Just like that, teman-teman. Jadi bagaimana? Tidak diarahkan ketemu si majelis kah, ketemu si gembala kah, atau disuruh duduk? Enggak. Kami pulang hampa begitu saja. Hampa diriku. Ya seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kami lewat lingkar luar, menuju ke kabupaten, kembali ke tempat kami, dinas, kami bekerja, kami ketemu satu gereja. Nah, yang buka itu perempuan. Kami tidak tahu itu siapa. Ya, kami ketok, dia buka pintu. Ya. Itu nggak nanya, kamu siapa, mau apa, dari mana, enggak. Ayo Bapak Ibu silakan masuk. Silakan masuk teman-teman. Duduk, silakan duduk. Ya, udah disuruh masuk, suruh duduk lah itu. Nah, zaman itu 25 tahun silam, aqua gelas atau minuman gelas itu dulu mentereng. Karena orang masih suguhkan minuman pakai gelas seperti ini. Wah, dia ambilkan dua mineral gelas itu, ya kasih sedotannya satu orang satu, terus dia bilang, silakan minum. Disuruh masuk, disuruh duduk, dikasih minum, disuruh minum teman-teman. Mes nggak? Mes. Amazing gitu kan ya. Wah, saya kagum ya. Udah diem tuh, dia ngomong, saya ini, dia sebut namanya. Apa yang bisa kami bantu? Bapak siapa? Tanya dia. Setelah minum, suami saya bilang, saya si A, ini istri saya si B. Kami dari Islam, kami mau belajar. Ya. Lalu ibu ini enggak sekonyong-konyong koder hore, tepuk tangan. Enggak juga dia usir kami, enggak. Setelah minum, ya udah, dia cuma bilang, sebentar ya. Wah, keren banget ibu ini ya. Doakan ya, saya mungkin dalam waktu dekat akan mengunjungi beliau. Ya, keren banget dah. Sebentar ya, terus dia masuk ke dalam teman-teman. Masuk ke dalam, meninggalkan saya berdua, suami saya itu duduk menikmati air mineral yang kami minum. Tidak ada kecurigaan, tidak ada ketakutan, ya. Gak ada. Ditinggallah kami ini ke dalam kurang lebih 5 menit. Saya ingat banget karena ada jeda di situ. Lalu dia keluar bersama laki-laki. Nah, laki-laki ini kemudian ngomong, saya gembala di sini, ini istri saya. Namanya juga disebut ya. Apa yang bisa kami bantu? Nah, ini penegasan. Wah, ini keren ya, penegasan yang dilakukan oleh ternyata pendeta ini, gembala ini. Dan saya yakin percaya 5 menit mereka di dalam itu adalah 5 menit mereka itu berdoa. Minta petunjuk, minta hikmat dari Tuhan. Karena suami saya itu to the point, saya A, ini B, istri saya dari Islam mau belajar Kristen. Udah sesimpel itu. Apa adanya saja. Nggak pakai basa-basi, cengcoetnya banyak, enggak. Dan saya percaya sekali, hari ini, 5 menit di dalam itu mereka pakai berdoa bersama untuk mau menerima kami atau minta hikmat Tuhan pimpin mereka. Wah, ini keren ya teman. Ini satu kesaksian yang hidup. Ketika kembali, ya, Pak pendeta ini ditanya begitu, suami saya mengulang, saya ini mau kedua. Nah, Bapak pendeta itu dengan sangat santun sekali. Saya ingat benar suaranya pun. Dia bilang apa? Waduh, katanya, puji Tuhan. Tapi mohon maaf. Nih, udah puji Tuhan, ada mohon maafnya nih teman. Puji Tuhan, tapi mohon maaf Bapak Ibu. Dia bilang, kami baru selesai baptisan minggu lalu. Jadi untuk sekarang kelas itu belum dibuka. Wah, ini udah mulai nih, nyes lagi nih. Yang tadinya udah on fire, nyes lagi. Tetapi kalimat terakhirnya itulah yang benar-benar membuat kami itu juga akhirnya saya pribadi sebagai orang Kristen akhirnya belajar. Dan itu sangat memberkati saya. Tetapi dia bilang, kami akan bantu Bapak Ibu cari gereja yang bisa melayani. Wah, keren ya. Jadi mereka tidak lepas tangan. Mereka tahu betapa berharganya jiwa-jiwa di hadapan Allah. Mereka mengerti apa arti penginjilan. Mereka mengerti apa arti menjangkau jiwa. Ini saya sudah mau nangis nih kalau ingat kejadian kali itu. Ketika dia bilang, tetapi kami akan bantu cari gereja yang mau melayani. Yang bisa melayani, yang ada jadwal katekisasi. 25 tahun silam, itu telepon pun masih terbilang langka dan mahal.
Beliau rela telepon teman-teman, cari ke gereja mana yang bisa layani kami untuk katekisasi. Sampai beliau itu berkata, ada gereja di Jalan Gajah Mada. Saya sudah daftarkan Bapak dan Ibu. Saya akan kirim Bapak dan Ibu ke sana. Nanti Bapak dan Ibu akan disambut di sana. Wah, ini teman-teman ya. Kami disuruh datang besoknya ke gereja tersebut yang ternyata ada di Kota Madia. Jadi kalau tempuh jarak ada sekitar 25 km. Pulang pergi, jadilah 50 km. Cuman cari gereja untuk katekisasi. Perhatikan teman-teman. Cuman mau cari gereja biar bisa katekisasi. Kami diterima di sana, ada persekutuan Dewasa Madya. Yaitu saya nggak tahu lah itu untuk keluarga-keluarga yang muda baru punya anak 1-2 masih kecil-kecil atau gimana ya. Kami dimasukkan ke situ, kami disambut dengan baik, kami diminta untuk melihat dulu bagaimana persekutuan itu, ibadah Kristen itu seperti apa. Ya, itu belum gereja, teman-teman, belum ibadah yang gereja, ini persekutuan baru. Oke, kemudian benar-benar kami didaftarkan katekisasi dan kami mulai belajar. Jadi apa yang saya bisa dapat dari dua pendeta ini, gembala dan istrinya? Saya belajar bahwa kasih itu memang harus tuntas dan tulus. Belajar dari orang Samaria ketika ia menolong, itu sampai tuntas. Jadi ketika ia mengatakan di tempat kami baru katekisasi minggu lalu, dia tetap tahu bahwa tidak boleh sembarangan curiga atau menyia-nyiakan jiwa. Dan ia menolong kami sampai kami itu benar-benar diterima oleh gereja yang akhirnya memberi kami katekisasi. Setahun itu kami belajar saja. Lalu kami dibaptis, di situ semuanya. Ya, dan sampai pernikahan kami pun diteguhkan di situ. Lalu anak-anak kami satu persatu pun kami serahkan di gereja situ untuk kemudian katekisasi, dibaptis dan pelayanan. Wah, ini luar biasa ya teman-teman. Bagaimana keluarga ini boleh dimenangkan? Bagaimana keluarga ini harus diuji dulu. Ketika dua gereja itu menolak terang-terangan. Ya, tetapi sekali lagi motivasi yang beres di hadapan Allah akan membuat orang-orang sekitar kita dibereskan oleh Allah. Puji Tuhan teman-teman ya. Sebentar saya mau konfirmasi dulu. Ini dari TikTok nih saya dapat lagi konfirmasi. Oke. Jadi motivasi yang beres di hadapan Allah harus bisa diuji, harus tahan uji. Dan ketika itu lolos uji, Tuhan yang bereskan orang-orang di sekitar kita. Ya silakan teman-teman. Kalau saya sendiri ngajari dia baca Alkitab, lah belajar itu bukan cuma baca Alkitab. Kalau cuma baca Alkitab, ngajarin diejak maksudnya. Ya, katekisasi itu satu paket yang baik, yang lengkap, yang harus diikuti setiap orang sehingga mereka mengerti. Kenapa harus Tuhan Yesus Kristus? Apa itu Allah Tritunggal? Bagaimana cara kerjanya? Dan seterusnya, itu penting ya. Jadi tidak bisa kita orang yang awam tidak mengerti apa-apa, berusaha mengajarkan mereka, ya biarlah mereka itu diambil alih oleh pihak gereja, mereka dikatekisasi dan mereka di sana belajar komunal. Karena biasanya katekisasi itu kan beramai-ramai, tidak sendirian ya. Ada orang-orang yang juga bersama-sama dengan kita. Nah, ini penting ya. Ya oke, silakan teman-teman. Apakah ada lagi? Shalom Malina, ya thank you teman-teman di YouTube. Oke teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan primer, nggak ada sesuatu yang penting, biasa saja mungkin saya alihkan ruangan ya ke ruangannya si siapa ini, si Edis ya. Apakah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya pamit ya, izin pamit dulu, mundur. Saya coba cari ke ruangannya Edis. Teman-teman di YouTube boleh standby sebentar, karena kalau saya tinggal switch ruangan TikTok, di YouTube itu nggak jadi persoalan. Oke ya, thank you teman-teman ya. Saya undur pamit. Sehat-sehat, baik-baik kalian di sana. Jangan lupa tetap berdoa bagi saya. Ya, Tuhan Yesus menolong kita selalu, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Salam sejahtera buat kita semua. Thank you teman-teman sekali lagi. Shalom, 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 shalom.